Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriliana, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4D. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum, yaitu konsep dasar kurikulum, meliputi pengertian kurikulum, pengertian telaah kurikulum, prinsip dan fungsi kurikulum, dasar dan tujuan kurikulum, serta relevansinya terhadap standar pendidikan nasional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan untuk yang berisi rencana pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan atau sejumlah pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk menerima ijazah atau naik kelas. Kurikulum mengandung beberapa indikasi. Salah satunya yaitu kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Maksudnya di sini dengan program ini siswa melakukan berbagai kegiatan pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta rencana pembelajaran yang dapat menjadi pedoman guru di sekolah. Maksudnya, guru harus melakukan evaluasi serta penelitian dan pemeriksaan sebelum memulai proses belajar mengajar. Dan guru harus membuat rencana pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan prinsip kurikulum. Prinsip yang akan saya jelaskan di sini adalah ada dua prinsip, yaitu prinsip kontinuitas dan prinsip fleksibilitas. Prinsip kontinuitas adalah kurikulum yang disusun secara berkesinambungan. Artinya, bagian-bagian, aspek, serta bahan kajian disusun secara berurutan dan tidak terlepas-lepas, melainkan memiliki hubungan fungsional yang bermakna. Sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, dan tingkat pengembangan siswa. Kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas adalah kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi sesuai dengan tuntutan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jadi tidak statis dan kaku. Misalnya, dalam suatu kurikulum disediakan program pendidikan keterampilan industri dan pertanian. Pelaksanaannya di kota, karena tidak tersedianya lahan pertanian, maka yang dilaksanakan adalah program keterampilan industri. Sebaliknya, pelaksanaan di desa ditekankan pada program keterampilan pendidikan pertanian. Dalam hal ini, lingkungan sekitar, keadaan masyarakat, ketersediaan tenaga, dan peralatan menjadi faktor pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi kurikulum. Pada dasarnya, fungsi kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru dan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan fungsi kurikulum, bagi siswa sebagai objek didik terdapat beberapa fungsi kurikulum. Satu, yaitu fungsi penyesuaian. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik maupun sosial. Contohnya, sebagai guru harus membantu siswa atau membuat kegiatan yang positif agar mampu meningkatkan jiwa sosialisasi siswa. Atau membuat kegiatan seperti bersih-bersih kelas atau lingkungan sekolah agar terciptanya suasana dan siswa mampu berbaur dengan lingkungannya. Kedua, yaitu fungsi persiapan. Mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selanjutnya, dasar dan tujuan kurikulum. Dasar kurikulum. Dasar kurikulum yang saya pahami ada 3, yaitu dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dasar falsafah. Dasar psikologis. Dasar ini mempertimbangkan tahapan psikis anak didik yang berkaitan dengan pengembangan jasmaniah, kematangan, bakat, intelektual, bahasa, emosi, sosial, kebutuhan dan keinginan individu,
serta minat dan kecakapan. 2. Dasar sosiologis. Dasar ini memberikan implikasi bahwa kurikulum pendidikan memegang peranan penting terhadap penyampaian dan pengembangan kebudayaan. Proses sosialisasi individu, rekonstruksi masyarakat. 3. Dasar falsafah. Dasar ini memberi arah dan kompas tujuan pendidikan. Dengan dasar filosofis, susunan kurikulum mengandung satu kebenaran, terutama di bidang nilai-nilai, sebagai pandangan hidup yang diyakini dari satu kebenaran. Selanjutnya, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yang saya pahami ada 4, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan konstruksional, dan tujuan kurikuler. 1. Tujuan nasional. Tujuan nasional adalah tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk masyarakat yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tujuan institusional. Tujuan ini adalah tujuan yang harus dicapai dari lembaga pendidikan. 3. Tujuan instruksional adalah tujuan yang langsung diterapkan pada para siswa yang mereka harus mencapai tujuan tersebut setelah mereka menempuh proses belajar mengajar. 4. Tujuan kurikuler. Tujuan ini adalah tujuan yang digunakan untuk menjabarkan tujuan lembaga pendidikan dan tujuan institusional. Selanjutnya yang terakhir adalah relevansi kurikulum dalam standar pendidikan nasional. Kurikulum sebagai salah satu yang dikembangkan oleh Standar Nasional Pendidikan mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Kesimpulannya adalah kurikulum merupakan pedoman bagi guru di sekolah dalam proses belajar mengajar dan mempermudah kegiatan proses belajar mengajar. Itulah tadi materi yang saya sampaikan dari telaah kurikulum. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.